Bab 1697, Berjuang Sendiri. Kata-kata Rico kembali membuat orang-orang membelalakan mata dengan tidak percaya. Bahkan Tuan Besar Arden dan Tuan Besar Yoanda juga ikut bengong. Jangan-jangan, sejak 20-an tahun lalu, Tuan Besar Wijaya sudah menyiapkan jalan untuk keluarga Wijaya. Valentino merasa sangat tersentuh. Dia tidak tahu berapa banyak jalan yang sudah dipersiapkan Tuan Besar Wijaya untuknya. Setiap kali ada tokoh yang dipersiapkan kakeknya muncul, orang itu akan sangat membantu dan mengejutkan Valentino. Hendrik adalah bawahan setia yang ditinggalkan kakeknya. Kasman dan prajurit keluarga Wijaya lainnya juga peninggalan kakeknya. Cap keluarga Wijaya juga sama, begitu juga dengan surat dan video itu. Setiap kemunculan kartu-kartu andalan yang sudah dipersiapkan Tuan Besar Wijaya selalu bisa membantu Valentino memecahkan banyak kesulitan. Hendrik membantunya dengan tulus, Kasman dan yang lainnya juga sangat setia. Cap keluarga membantunya menduduki posisi sebagai kepala keluarga Wijaya. Surat dan video itu memecahkan semua keraguannya, juga membuktikan Hendrik tidak bersalah. Sampai hari ini, ada satu kartu andalan yang muncul lagi, yang langsung menyelamatkan nyawanya. Ketika teringat akan masa lalu, Valentino sangat terharu sampai menangis. Untuk membuka jalan bagi Valentino, Tuan Besar Wijaya sudah melakukan banyak persiapan selama bertahun-tahun. Meskipun Tuan Besar Wijaya sudah tidak ada, dia masih berharap bisa membantu Valentino tumbuh selangkah demi selangkah melalui hal-hal yang dia tinggalkan. "Kakek," panggil Valentino dengan hati penuh sesak. Emosi di dalam hatinya tidak bisa dia lepaskan. Kakek sudah bersusah payah membukakan jalan untukku. Bagaimana mungkin aku bisa mengecewakan kakek?" Ujar Valentino sambil menatap langit. Dia berusaha mengendalikan air matanya agar tidak jatuh di depan semua orang. Tuan Besar Yoanda juga merasa kesal. Selama ini, dia tidak pernah mau mematuhi Tuan Besar Wijaya. Dia bahkan memandang rendah Tuan Besar Wijaya. Dia merasa bahwa Tuan Besar Wijaya bisa memiliki banyak jasa saat itu hanyalah sebuah keberuntungan. Namun, sekarang ini, orang yang sudah meninggal itu malah memberinya sebuah pukulan telak. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Jenderal Rico, apa kamu kira aku hanya kenal kamu seorang?" Tanya Tuan Besar Yoanda sambil tersenyum sinis. Rico menggelengkan kepalanya perlahan sambil berkata, "Saya akui Tuan Besar Yoanda memang punya banyak koneksi. Tapi, bukan hanya saya seorang yang merupakan bawahan Tuan Besar Wijaya waktu itu. Siapa di antara para rekrutan yang selalu mengikuti di belakangnya, sekarang tidak memiliki kedudukan dalam militer? Kedudukan yang paling rendah pun termasuk kolonel. Jadi, Tuan Besar Yoanda, coba Anda pikirkan lagi baik-baik. Karena saya sudah datang ke sini, sudah pasti saya harus mencegah terjadinya kekacauan. Tapi, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah tidak membiarkan orang-orang Tomi menggunakan senjata api untuk menghadapi keluarga Yoanda. Tapi, saya juga tidak akan memberinya sanksi." Setelah mengatakan ini, Rico langsung masuk ke dalam mobil, lalu meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, dia masih seorang tentara. Bahkan jika dia ingin membantu Valentino, dia harus memiliki batas. Sudah cukup sulit baginya untuk berbuat sampai sejauh ini. Pada saat ini, meskipun 8.000 tentara Rico tidak pergi, mereka sudah menyingkirkan senjata api mereka. Sepertinya mereka tidak akan ikut campur lagi. Ekspresi wajah semua anggota keluarga Yoanda berubah masam. Mereka semua mempunyai pemikiran yang sama, Jenderal Rico tidak akan peduli lagi. Dia tidak akan memberi sanksi kepada Valentino. Namun, untungnya maksud Rico adalah orang-orang di pihak Valentino tidak boleh melakukan apa-apa, apalagi menggunakan senjata api. Kalau begini, masih banyak untungnya untuk keluarga Yoanda. Valentino tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau mengandalkan dirinya sendiri. Valentino menatap Rico yang berjalan pergi. Hatinya justru merasa bersyukur. Bagi Valentino, sudah lebih dari cukup ketika Rico tidak menghentikannya. Dia tidak menyangka bahwa Rico bisa mengabaikan perintah para petinggi dan membantu dirinya menghadapi keluarga Yoanda.
Dia masih merasa sangat tidak nyata. Tuan Besar Yuanda memicingkan matanya sambil menatap Valentino. Saat ini, sudah tidak ada artinya bagi dia untuk menggunakan koneksinya lagi. Terlepas dari apakah orang-orang itu mengenal Tuan Besar Wijaya atau tidak, bahkan jika mereka tidak kenal, akan membutuhkan banyak waktu untuk memanggil orang-orang itu ke sini. Oleh karena itu, Tuan Besar Yuanda tidak lagi berpikir untuk memanggil orang. "Serahkan istriku." Valentino memegang pisau dengan satu tangan sambil menatap Tuan Besar Yuanda lekat-lekat. Tuan Besar Yuanda terdiam lama sebelum tiba-tiba berkata, "Karena masalahnya sudah sampai seperti ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kalau kamu sendirian bisa berjalan sampai ke depanku, aku akan memberitahumu di mana Angel berada." Begitu kata-kata itu diucapkan, mata Valentino dan Hanaga langsung membelalak pada saat bersamaan. "Ayah, ternyata benar ayah yang melakukan semua ini?" tanya Hanaga dengan marah. "Diam kamu!" Tuan Besar Yuanda mendengus dingin, lalu menatap Valentino dan berkata, "Aku suka bertaruh. Hari ini aku berani bertaruh bahwa kamu tidak akan bisa menghampiriku sendirian. Kalau kamu bisa berjalan hingga ke depanku, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Kalau tidak bisa, maka kembalilah ke tempat asalmu. Apakah kamu berani bertaruh?" Valentino mengangkat pisaunya, lalu berteriak dengan marah. "Kenapa tidak? Baiklah kalau begitu. Ingat, hanya kamu sendiri. Kalau ada yang membantumu, maka sekalipun aku mati. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kabar tentang Angel dari mulutku." Tuan Besar Yuanda melangkah mundur sambil mendengus kesal. Dalam situasi seperti ini adalah solusi terbaik. Solusi ini tidak hanya bisa menghindari kericuhan, tetapi juga memukul balik Valentino. Tuan Besar Yuanda memiliki keyakinan mutlak pada para pengawal elite keluarga Yuanda dan kekuatan Satya. Satya berdiri di depan Tuan Besar Yuanda dengan alis berkerut. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya pada para pengawal yang tersisa. Tim pengawal yang tadinya berjumlah ratusan itu, setelah tembakan dari Chris dan yang lain, hanya tersisa kurang dari 100 pengawal yang masih bisa berdiri tegak. Namun, orang-orang ini lebih dari cukup untuk menghadapi Valentino. Bagaimanapun, mereka yang bisa bergabung dalam tim pengawal keluarga Yuanda semuanya adalah para elite. Satu pengawal saja sudah bisa menghajar beberapa pria dewasa. "Kak Valentino!" panggil Chris dan yang lainnya. Dalam hati mereka sangat khawatir. "Aku ulangi sekali lagi, kalian semua jangan bergerak. Tidak peduli pada situasi seperti apapun, aku tidak akan mengingkari janji. Angel adalah istriku. Sudah seharusnya aku memperjuangkannya." Pada saat ini, Valentino perlahan mengangkat pedang baja di tangannya. Dia mengarahkan ujung pedang itu pada hampir 50 pengawal keluarga Yuanda. Selanjutnya adalah sebuah pertempuran berdarah. Pertempuran berdarah milik Valentino seorang. "Chris, kita harus mempercayai Kak Valentino. Ini adalah pilihan Kak Valentino. Dia juga terpaksa melakukan ini." Mario menepuk bahu Chris. Mario terlihat santai, tetapi sebenarnya sorot matanya terlihat sangat serius. Tuan Besar Yuanda dengan jelas mengatakan bahwa selama Valentino bisa menghampirinya sendirian, maka dia akan menceritakan semuanya. Jadi, Valentino tidak punya pilihan lain. Jika orang lain mengganggu, itu akan merusak rencana Valentino. Chris mengertakkan giginya dengan kesal, lalu membawa orang-orangnya mundur untuk mengosongkan tempat itu. "Shrek!" Orang-orang di belakang Valentino mundur hingga 5 meter lebih. Orang-orang keluarga Yuanda juga mundur. Hampir 100 pengawal keluarga Yuanda dengan kualitas fisik yang sangat baik membuang senjata api mereka dan mengeluarkan senjata tajam mereka. Satu persatu dari mereka memegangi sebuah parang khusus yang berkilau. Meskipun lebih pendek dari pedang baja di tangan Valentino, parang-parang itu juga sangat tajam. Bab 1698, menghentikan semua ketidakadilan. Mata semua orang tertuju pada Valentino.
Perasaan mereka terasa sangat rumit. Suara angin menderu dan berputar-putar di depan semua orang. Suasana menjadi makin muram dan serius. Valentino harus melawan hampir 100 orang sendirian. Apakah itu mungkin? Pak Hanaga, panggil Lamerto. Hanaga melirik Tuan Besar Yuanda dengan wajah masam. Dia mengertakkan gigi sambil melambaikan tangannya. Angel, tunggu aku! Aku akan segera menemuimu. Gumam Valentino. Valentino memegang pedangnya sambil menatap langit, kemudian dia mengalihkan pandangannya. Yang berani menghentikanku akan mati! Akan kubunuh semuanya! Teriak Valentino. Setelah itu, Valentino mulai berlari ke depan. Pada saat ini, semua orang menjadi tegang. 10 orang dari pengawal keluarga Yuanda yang hampir berjumlah 100 itu maju untuk menyambut serangan Valentino. Valentino tidak peduli kalau dia sendirian harus melawan 10 orang. Klontang! Pedang baja Valentino mengayun, lalu langsung bertabrakan dengan parang seorang pemuda. Tabrakan itu pun membuat suara yang nyaring. Srek! Valentino tetap terlihat tenang. Jaket hitamnya berkibar hingga mengeluarkan suara. Lalu, dia menusuk dengan pedangnya. Gerakannya secepat kilat dan tidak dapat dihindari. Paf! Ujung pedang Valentino langsung menancap di perut bagian bawah pemuda itu. Srek! Sebelum pemuda itu sempat berteriak, Valentino sudah menarik pedangnya. Darah langsung menyembur keluar saat pedang baja Valentino ditarik. Srek! Darah itu pun memercik keluar dan mengenai jaket hitam serta kemeja putih Valentino. Baju Valentino yang tadinya sudah kering kembali basah oleh darah. Minggir! Valentino menghajar wajah pemuda itu sehingga pemuda itu terjatuh. Bam! Klontang! Meskipun Valentino melawan 10 pengawal elite sendirian, dia tidak mundur selangkah pun. Dia juga tidak punya jalan untuk mundur. Tatapan mata Valentino tampak menyeramkan. Pedangnya berkilat. Aura membunuhnya pun memenuhi udara. Semua orang melihat kejadian itu dengan mulut menganga. Valentino sangat kejam. Dia sendirian melawan 10 orang, tapi sama sekali tidak gentar. Chris dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dengan kesal. Mereka ingin sekali bertarung bersama Valentino. Namun, mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menonton semua itu dengan tak berdaya. Mereka hanya bisa melihat Valentino melawan segerombol pengawal itu sendirian. Mereka hanya bisa melihat Valentino berjuang sendirian. Srek! Seorang pemuda menebas parangnya dari atas ke bawah. Tadi Valentino berhasil menghindar, tapi kali ini dia tidak bisa menghindar lagi. Dia hanya bisa memutar tubuhnya untuk meminimalkan luka. Terdengar suara robek, jaket kulit hitam Valentino pun langsung bolong. Valentino mencoba merasakan tubuhnya. Hanya ada sedikit rasa sakit. Seharusnya parang itu hanya mengenai permukaan kulitnya. Lukanya tidak serius, Valentino masih bisa lanjut bertarung. Matilah! Seru Valentino. Valentino tiba-tiba berbalik. Dengan bantuan momentum berputarnya yang menakutkan, dia pun mengayunkan pedang bajanya. Srek! Cahaya dingin melintas, pedang itu memelesat lewat. Ah! Teriak pemuda itu. 3 jarinya langsung terpotong. Parangnya pun jatuh ke tanah. Minggir! Valentino maju. Lalu, dia menendang pemuda itu dengan kuat sehingga pemuda itu tersungkur. Bagian belakang kepala pemuda itu mengenai tanah dengan keras. Kemudian, pemuda itu langsung pingsan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 9 dari 10 pengawal elite itu sudah dikalahkan oleh Valentino. Ada yang mati, ada juga yang terluka. Lanjutkan. Maju 20 orang lagi. Pemimpin pengawal itu ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia langsung menambahkan bawahannya. Sebelum Valentino bisa menarik napas,
dia bertarung lagi dengan 20 orang yang menghampirinya. Pedangnya bergerak seakan-akan sedang menari, hingga darah memercik kemana-mana. Suara angin bercampur dengan suara darah pun memuncrat ke semua tempat. Dalam sekejap, marmer di tanah sudah menjadi merah. Namun, Valentino dan si pengawal yang sedang bertempur sengit tidak punya waktu untuk memperhatikan bawah kaki mereka. Semua orang ketakutan dan menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol. Mereka bahkan merasa, tidak peduli apa yang saat ini mereka katakan, itu adalah semacam penghujatan terhadap Valentino. Pria itu hanya ingin bertemu istrinya. Apakah dia salah? Tidak. Dunia inilah yang salah. Begitulah masyarakat ini, inilah birokrasi dalam masyarakat ini. Beginilah realita yang ada di masyarakat, status yang tidak setara dan diskriminasi sepihak. Hari ini, Valentino akan menggunakan semua kekuatannya untuk membasmi semua ejekan dan diskriminasi ini. Dia akan menghentikan semua ketidakadilan di dunia ini. Keluarga Yoanda berkembang pesat, latar belakang mereka menakutkan dan sangat berkuasa. Dibandingkan dengan keluarga Yoanda, Valentino hanyalah orang biasa. Hari ini, orang biasa itu akan mewakili banyak orang untuk melawan keluarga Yoanda. Orang kelas bawah bukan berarti tidak dapat melawan atau tidak dapat menjadi manusia hebat. Bukan berarti mereka tidak bisa menggunakan pedang dan darah untuk mempertahankan martabat mereka. Dia bisa disebut iman. Semua orang hanya bisa menatap Valentino dengan saksama dan tidak berani memiliki pikiran lain. Ban! Kelontang! Valentino memegang pedangnya dengan satu tangan dan matanya memerah. Pedangnya pun diayun dengan cepat. Serge, Serge, Serge! Pedang perang yang tajam itu berkilau, gerakannya luar biasa cepat. Valentino langsung menebas 3 orang dengan pedangnya. Pedang baja itu bergerak dengan sangat cepat. Orang yang terkena akan langsung mati atau terluka. Setiap ayunan pedang itu membawa kemarahan. Ban! Kelontang! Tak satu pun dari pengawal elite keluarga Yoanda bisa menangkis serangan Valentino. Setelah satu demi satu pengawal keluarga Yoanda ditebas, tempat itu menjadi hening. Srek! Valentino menebas lagi dengan secepat kilat. Kelontang! Bilah baja Valentino langsung memotong pergelangan tangan seorang pemuda. Lalu, Valentino menebas 3 orang sekaligus. Semua orang pun terperanjat. Valentino sekali lagi menggunakan kekuatan tempurnya untuk menaklukkan banyak orang. Semua orang dapat merasakan auranya yang berwibawa, melihat sosoknya yang gagah dalam pertempuran darah itu. Saat ini, dia sedang berjuang demi istrinya dan untuk martabat semua orang yang berada di kelas bawah. Meski rintangan di depannya susah, dia tidak akan mundur selangkah pun. Keluarga Yoanda memang berkuasa, maka hari ini, Valentino harus melawan keluarga Yoanda sendirian. Valentino akan bertarung hingga keluarga Yoanda takut, sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Mati kamu! Di depan semua orang, Valentino terus berteriak. Dia membelalakan matanya, kemudian melompat. Pedangnya diangkat tinggi-tinggi, lalu dia menebas dari atas ke bawah. Ban! Krak! Ujung pedang baja Valentino langsung bertabrakan dengan 2 parang. Momentum tabrakan yang dahsyat itu menyebabkan parang kedua pemuda itu retak. Bahkan ada parang seorang pemuda yang langsung patah. Mati kamu! Teriak Valentino. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat pedangnya untuk menebas lagi. Ban! Bilah pedang dan parang saling bertabrakan, hingga memunculkan percikan api. Besi dan baja itu bertabrakan seperti batu api. 20 pengawal elite itu telah berkurang banyak. Hanya sisa 2 orang yang masih berdiri dengan parang mereka. Napas mereka pun terengah-engah. Valentino juga terengah-engah. Jaketnya sudah compang-camping. Saat ini, dia sudah menebas hampir 30 orang. Valentino sendirian telah menebas lebih dari 30 pengawal elite. Seberapa kuat dia?
apakah Valentino benar-benar orang biasa? Bab 1699, Gigih. Semua anggota keluarga Yoanda pun terkejut, sedangkan Tuan Besar Yoanda hanya bisa membelalakan matanya. Bahkan sorot mata Satya menjadi sangat serius. Dengan kemampuannya, Satya sanggup melawan 30 orang sekaligus. Akan tetapi, Satya tidak menyangka Valentino yang masih sangat muda ternyata sangat kuat. Semua jurus Valentino tidak memiliki aturan khusus, seolah-olah jurus-jurus itu bukan termasuk seni bela diri yang ada di negara Nagon. Namun, setiap kali Valentino bergerak, dia memancarkan kekuatan membunuh yang sangat kuat. Teknik bertarung Valentino sangat tidak beraturan, seakan-akan dia memang dilahirkan untuk bertarung dan membunuh. "Majulah!" teriak Valentino. Valentino agak terengah-engah. Kemudian, dia berteriak dengan nada dingin kepada puluhan orang yang tersisa. "Semuanya maju! Jangan buang-buang waktu lagi. Istriku sedang menungguku untuk membawanya pulang," kata Valentino. Saat Valentino mengatakan itu, semua penonton sontak tertegun. Valentino menyuruh semua orang maju bersama. Apa dia tahu apa yang dimaksud dengan satu orang melawan puluhan orang sekaligus? Tanpa menunggu para pengawal itu menjawab, Valentino menggenggam pedang tempurnya sambil berlari ke arah orang-orang yang tersisa itu. Puluhan pengawal elite yang tersisa pun seketika tercengang. Valentino berteriak dengan lantang, "Bunuh!" Kemudian, dia maju sambil mengayunkan pedangnya ke arah musuhnya. "Semuanya maju!" seru pemimpin pengawal itu. Pemimpin pengawal itu mengertakkan gigi, lalu dia berlari keluar sambil mengangkat pedangnya. Cahaya dan bayangan pedang lagi-lagi saling bertabrakan. Tidak ada orang yang terlahir sebagai pemeran utama. Takdir setiap orang berada di detik berikutnya. Keadaan yang memaksa Valentino untuk menghunus pedangnya. Tubuhnya memancarkan aura membunuh yang kuat, pertempuran yang sengit pun berlanjut. Warna perak merupakan warna cahaya pisau, sedangkan warna merah merupakan warna darah. Valentino yang berjaket hitam langsung bertarung dengan para pengawal keluarga Yoanda yang tersisa. Awalnya, keluarga Yoanda mempunyai hampir 100 pengawal, tetapi kini 30 orang sudah dikalahkan oleh Valentino. Pada saat ini, masih ada sekitar 60 orang. Bisa-bisanya Valentino ingin bertempur sendirian. Dia sombong sekali. Namun, saat Valentino terus-menerus menebas, pengawal keluarga Yoanda pun dikalahkan satu demi satu. Suara-suara yang penuh penghinaan itu perlahan-lahan menjadi semakin kecil. Lalu, suara itu sepenuhnya lenyap. Karena siapapun yang ada di sana, baik itu para prajurit atau ahli bela diri kota Fero, tidak ada yang bisa melawan 100 orang sendirian. Karena mereka tidak bisa melakukannya, mereka tidak berhak untuk menilai Valentino. Sekitar 50-an pengawal keluarga Yoanda yang tersisa menyerang Valentino dari segala arah dan mengepung Valentino. Di depan semua orang, Valentino dikepung oleh para pengawal. Dia bahkan tenggelam di antara kerumunan orang itu. Mereka mengepung Valentino dengan membentuk 6 lingkaran. Untungnya, Valentino hanya sendirian, jadi hanya 7 atau 8 orang yang bisa menyerang Valentino pada saat bersamaan. Kalau para pengawal keluarga Yoanda yang berdiri di belakang sembarangan menyerang, mereka hanya akan melukai rekan mereka sendiri. Valentino berseru, "Matilah!" Valentino bergerak ke kiri dan kanan. Dia terus menghindari serangan lawan. Begitu dia mendapat kesempatan, dia langsung menebas pedangnya ke arah lawan. Orang-orang yang berdiri di luar hanya bisa mendengar suara pedang baja yang berbenturan di dalam dan bercampur dengan raungan marah Valentino dari waktu ke waktu. "Brengsek! Sialan!" umpat Chris. Chris menatap dengan mata membelalak. Kedua matanya memerah, giginya menggertak keras. Mario juga terus menatap kejadian tersebut sambil mencengkeram tangan Chris dengan erat. Kalau mereka pergi membantu Valentino sekarang, itu berarti Valentino sudah kalah taruhan dan Tuan Besar Yoanda tidak akan mengatakan informasi mengenai Angel.
Sedangkan para prajurit yang sedang berdiri di luar juga tidak akan membiarkan Valentino menyerang Tuan Besar Yoanda. Oleh karena itu, walau saat ini Chris dan Mario merasa sangat cemas, mereka hanya bisa menahan diri. Sebenarnya, aku sudah tidak percaya pada cinta lagi, gumam Rujin. Rujin menyaksikan kekacauan di Rina itu dengan mata terbelalak. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, Kak Valentino membuatku percaya bahwa memang ada cinta yang tak tergoyahkan di dunia ini. Kristo juga mengertakkan giginya. Dia sungguh ingin menerobos untuk membantu Valentino. Pada saat ini, Valentino dan para pengawal keluarga Yoanda yang tersisa sedang bertarung dengan sengit. Sedangkan orang yang berdiri di luar memiliki pemikiran yang rumit. Hanaga menaruh kedua tangan di belakang punggungnya sambil bergumam dengan suara sedikit gemetar. Nak, kamu telah menemukan seorang pria yang gigih. Bahkan aku tidak sehebat dirinya. Kalau saja dirinya bisa memiliki setengah dari sikap Valentino yang tegas, tidak rela dan gigih, masalah itu tidak akan berubah menjadi seperti sekarang. Valentino meraung marah. Arg! Enyahlah! Di tengah rina pertempuran, sebuah raungan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Shoot! Tang, tang, tang! Klang! Cahaya berkelebat tanpa henti dan menyilaukan mata banyak orang. Setelah itu, puluhan orang yang awalnya sedang mengepung Valentino terhempas ke belakang. Bruk! Ah! Ih! PVFT! Terdengar jeritan, suara bilah pedang yang menikam tubuh dan suara pedang yang terus bertabrakan. Suara itu tak ada habisnya. Darah terus menyembur, mewarnai lantai menjadi warna merah. Angin pun bertiup, bau darah yang sangat amis langsung menyapu ke seluruh arena. Drap! 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 Para pengawal keluarga Yoanda yang paling dekat dengan Valentino terus bergerak mundur. Mereka merasa terkejut dengan kekuatan Valentino yang menakutkan. Begitu pengawal yang di dalam menabrak yang di luar, mereka langsung kehilangan keseimbangan mereka lalu terjatuh. Huh! 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 Di seluruh arena, terdengar suara tarikan napas yang intens. Ketika orang-orang dari kedua belah pihak melihat situasi di arena, jantung mereka langsung berdebar. Pada saat ini, Valentino sedang menggenggam pedang dengan satu tangan, tubuhnya bergetar hebat. Ada puluhan orang yang tergeletak di samping kaki Valentino. Puluhan pengawal elite keluarga Yoanda itu sedang berteriak kesakitan dan mengerang dengan menyedihkan. Sedangkan penampilan Valentino pada saat ini bahkan terlihat lebih menakutkan. Jaket hitamnya sudah robek hingga nyaris tak berbentuk, sedangkan kemeja putihnya telah basah akan darah dan menjadi sehelai kemeja merah. Valentino juga terluka parah. Tubuhnya tergores pedang, bahkan ada beberapa tempat di mana dagingnya sampai terpotong. Sekujur tubuh Valentino berlumuran darah. Pedang bajanya juga dilumuri darah. Darah di telapak tangannya mengucur dari gagang, lalu mengalir ke bilah pedang dan perlahan-lahan menetes dari ujung pedang. Wajah Valentino yang tampak keras dan tegas itu juga penuh dengan darah. Hanya kedua matanya yang indah masih memancarkan cahaya yang menakutkan. Meski tubuhnya sudah mulai merasa lelah, ketegasan yang terpancar di matanya masih belum berkurang. Dia itu iblis! Astaga! Dia itu manusia atau bukan? Tuan Valentino! Pada saat ini, semua orang pun tertegun. Ketika melihat pertempuran berdarah Valentino, jantung semua orang berdetak dengan kencang. Dia bukan dewa, melainkan hanya orang biasa. Valentino hanya memiliki fisik yang lebih kuat dan telah mempelajari banyak seni bela diri dari negara Nagon sejak kecil. Namun, pada saat ini, dia seperti seorang iblis yang berjalan selangkah demi selangkah dari lautan darah neraka. Apa yang membuatnya untuk tetap maju selangkah demi selangkah? Bab 1700, Raja Perang di Masa Lampau. Jawabannya adalah cintanya. Seorang wanita yang bernama Angel. Selain itu,
ketidakrelaan yang dialami Valentino terhadap dunia ini. Dia enggan ditindas, enggan takdirnya dikendalikan oleh orang lain, serta tidak mau kehilangan wanita yang dicintai. Valentino bukan pahlawan, dia benci karena dunia ini tidak adil. Kepercayaannya berwarna merah darah, bersinar dalam pembantaian. 30-an pengawal keluarga Yoanda yang tersisa pun sedikit membungkuk dan menjaga jarak dari Valentino. Mereka memandang Valentino dengan takut. "Jenderal Rico, apakah kita sungguh hanya akan berdiri sambil menonton?" tanya seorang wakil jenderal yang berdiri di samping Jenderal Rico. Rico menyipitkan matanya dan menatap Valentino dari jauh. Penampilan Valentino saat ini membuat Rico, seorang jenderal yang pernah berperang, merasa kaget. Dalam pikirannya, muncul beberapa kenangan. Saat itu, setelah mengatakan ini, Rico malah jeda sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi sangat serius sebelum lanjut berbicara. Saat itu, Jenderal Dian, yaitu Tuan Besar Wijaya dan kakeknya Tommy. Dalam kemiliteran, dia pernah mencetak rekor melawan 50 anggota tim khusus sendirian. Lalu, pernah sekali ada penyergapan di wilayah barat. Kondisi pertempuran sedang seimbang dengan pihak musuh. Kedua belah pihak bertarung sampai tersisa peluru terakhir. Berbicara tentang ini, Rico tampak sangat bersemangat, bahkan mulutnya pun sedikit bergetar. Wakilnya buru-buru menyerahkan sebatang rokok khusus. Rico mengisap rokok itu dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saat itu, kedua belah pihak kehabisan amunisi dan makanan, lalu mulai bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kami sudah terluka parah dan kehilangan kekuatan untuk bertempur lagi. Sedangkan Jenderal Dian malah sendirian melawan 68 orang prajurit musuh. Pedang baja itu tak terkalahkan. Dia berhasil menghabisi 60 orang dan 8 orang terluka parah. Setelah pertempuran pertama, Jenderal Dian dinobatkan sebagai dewa perang. Dia disebut sebagai Raja Perang Wilayah Barat. Sorot mata Rico penuh dengan kekaguman, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia bertempur di medan perang. Bahkan wakil yang ada di sampingnya merasa sangat bersemangat walaupun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Selama beberapa dekade, tidak ada yang bisa memecahkan rekor yang dibuat oleh Jenderal Dian di kemiliteran ataupun di medan perang. Hari ini, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa cucu Jenderal Dian berhasil memecahkan rekornya. Sekarang, Tommy sudah mengalahkan hampir 60 orang. Aku sangat menantikan apakah dia bisa memecahkan rekor dan mengalahkan 100 orang. Sorot mata Rico memancarkan semangat dan kekaguman yang tak bisa dijelaskan. Mengalahkan 100 orang. Hal itu bukan hanya sebuah kejadian, melainkan sebuah rekor yang sangat mengesankan. Bagi para tentara, kata mengalahkan 100 orang juga memiliki arti khusus. Hal yang lebih penting lagi, setelah bisa melihat penyelamatnya dengan matanya sendiri dan bisa menyelesaikan rekor luar biasa seperti itu, mana mungkin Rico tidak merasa bersemangat. Cucu Anda sangat hebat. Jenderal Dian, Anda pasti sangat bahagia di sana. Begitu selesai mengatakan hal itu, Rico tidak berbicara lagi, melainkan hanya menatap tajam ke arena pertempuran. Sedangkan orang yang lainnya juga terus menatap Valentino. Pengawal keluarga Yoanda yang awalnya memiliki hampir 100 orang, sudah dikalahkan 2/3-nya oleh Valentino. Bisakah dia terus berjuang? Dada Valentino bergerak naik turun dengan keras. Jaketnya yang telah rusak itu bergetar bersama dengan tubuh Valentino. Tang! Tubuh Valentino melemas. Dia pun buru-buru menusukkan pedangnya ke lantai untuk menopang tubuhnya. Siapapun yang bermata jeli bisa melihat bahwa saat ini Valentino sudah kelelahan. Dia melawan hampir 100 orang pengawal elite keluarga Yoanda, kini hanya tersisa lebih dari 30 orang. Dia bisa bertahan sampai sekarang sudah melampaui banyak orang. Ayah, tolong dia. Oke. Amelia menangis sambil meraih lengan Stefan. Stefan membelalakan matanya, lalu menggeleng. Kemudian, dia berkata sambil menghela napasnya. Aku tidak bisa membantu. Kakek, tolong bantu dia. Kakek bisa membantunya. Aku tidak akan berebut dengan Angel untuknya lagi.
Aku ingin dia bertemu dengan Angel. Aku sungguh sudah mengaku kalah. Tolong biarkan dia baik-baik saja, kakek. Amelia berbalik, lalu meraih lengan Tuan Besar Arden. Amelia menangis tanpa henti. Apa yang dilakukan Valentino hari ini benar-benar mengejutkan Amelia. Tuan Besar Arden juga tersenyum kecut. Namun pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepalanya. Sekarang, Valentino sudah tidak punya jalan kembali, begitu pula dengan Tuan Besar Yuanda. Masalah ini bukan tentang hal lain, melainkan tentang harga diri dan martabat. Tuan Besar Yuanda berpegang teguh pada perkataannya dan tidak pernah mengingkarinya. Bagaimana mungkin bisa diubah karena kata-kata orang lain? Sementara itu, demi Angel, Valentino tahu bahwa tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, dia tidak akan mundur. Dalam keadaan seperti ini, semuanya harus memiliki akhir. Wajah Amelia sontak memucat, air matanya mengalir deras. Dia pun perlahan merosot dan terduduk di atas lantai. Tuan Besar, sudah cukup. Hanaga mengertakkan giginya, kemudian melangkah maju dan berkata, Angel ada di mana? Kalau kamu masih beromong kosong lagi, jangan harap kamu bisa mendapatkan informasi mengenai Angel. Teriak Tuan Besar Yuanda dengan marah sambil mengentakkan tongkatnya. Kalau begitu, biar ku beritahu kalau Angel sampai terluka sedikit saja. Aku akan putus hubungan denganmu. Teriak Hanaga kepada Tuan Besar Yuanda. Hanaga sudah terlalu marah, hingga tidak peduli dengan identitas dan citranya lagi. Diam! Teriak Tuan Besar Yuanda yang juga sama marahnya. Hanaga dan Tuan Besar Yuanda saling memandang selama beberapa saat sebelum mereka mengertakkan gigi dan berbalik, tidak lagi berbicara. Lanjutkan! Hajar dia segera! Hidup atau mati, aku tidak peduli! Perintah Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda sama sekali tidak beri ampun. Dia tidak peduli Valentino hidup atau mati. Kata-kata Tuan Besar Yuanda sudah menunjukkan bahwa dia sungguh ingin membunuh Valentino. Ada lebih dari 30 pengawal keluarga Yuanda yang tersisa. Mereka pun saling melirik, baru bergegas menerjang ke arah Valentino lagi. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian perlahan mengangkat pedang baja dan mengarahkannya di depan tubuhnya. Hanya kedua mata di wajah yang berlumuran darah itu yang masih memancarkan tatapan tegas. Bahkan jika tubuhnya sudah kelelahan, Valentino tidak akan berhenti. Dia ingin bertarung, terus bertarung dan melanjutkan pertempuran berdarah ini. Melawan sampai musuh jatuh, bertarung sampai titik darah penghabisan. Dia akan bertarung sampai Tuan Besar Yuanda bersedia menyerahkan Angel. Jika tidak, Valentino tidak akan berhenti. Bunuh! Mata Valentino memerah. Sambil meraung, dia berinisiatif untuk menerobos ke depan lagi. Pada saat ini, jantung orang-orang yang hadir langsung berdebar kencang. Bang! Klang! Kekuatan pedang baja itu tidak terbatas. Percikan api langsung memercik ke sekitar. Valentino berjuang seorang diri sambil mengayunkan pedangnya. Lantai yang dia pijak sudah banjir akan darah. Begitu serangan kedua belah pihak bertemu, seorang pemuda langsung ditebas oleh Valentino. Pemuda itu segera menutupi lukanya dan mundur dengan cepat. Bagaimanapun juga, Valentino sudah lumayan kelelahan, jadi reaksinya agak lambat. Ketika dia mengayunkan pedang untuk kedua kalinya, dua pemuda langsung menyerang Valentino dari sisi kiri dan kanan. Valentino memblokir serangan dari sebelah kiri dulu, tetapi ketika dia mengayunkan pedangnya lagi untuk memblokir serangan dari sisi kanan, kekuatan Valentino kurang stabil. Bang! Klang! Serangan mereka berdua pun saling bertabrakan. Sebuah kekuatan yang besar langsung terpantul dari gagang pedang ke telapak tangan Valentino. Telapak tangannya sontak terasa kebas dan pedangnya langsung terbang dari tangannya. Bab 1701, Pertempuran Bersimbah Darah. Klang! Pedang baja itu jatuh berdentang. Valentino terbelalak dan buru-buru berjongkok mengambil senjatanya. Saat baru saja berjongkok,
seorang pemuda tiba-tiba menebaskan parang dari belakang Valentino, nyaris mengenai kulit kepala Valentino. Jika tadi Valentino terlambat menghindar barang setengah detik saja, kepalanya pasti sudah tertebas. Wash! Valentino mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Lalu karena tidak sempat berdiri, dia bertumpu pada kaki kiri dan berjongkok seraya menyapu sekelilingnya. Wash, wash, wash. Slash, slash, slash. Pedang baja itu menyapu satu putaran dan langsung menebas 5-6 orang sekaligus. Ah! Terdengar jeritan melengking. 5-6 pemuda berbaju hitam itu tersungkur memegangi lutut mereka sambil menjerit kesakitan. Valentino menggunakan kesempatan ini untuk berguling dan merangkak menjauh dari orang-orang itu tanpa memedulikan citra dirinya. Wow! Setelah berjarak 7 atau 8 meter dari sana, Valentino kehabisan tenaga dan jatuh berlutut diiringi suara gedebuk. Kak Valentino! Jerit Chris. Pembuluh darah menonjol di dahi Chris dan matanya melotot marah. Mario memeluk pinggang Chris erat-erat, mencegahnya menyerbu maju. Sialan! Mario, lepaskan aku! Kalau bukan karena Kak Valentino yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sejak dahulu di Gunung Cloud. Nyawaku dan nyawa ayahku adalah pemberiannya. Aku tidak takut kalau harus dibunuh oleh para petinggi. Aku akan bertarung bersamanya sampai titik darah penghabisan. Maki Chris dengan marah seraya terus meronta. Kamu sudah gila, ya? Kalau kamu membantu Kak Valentino, taruhannya dengan patua itu akan batal. Lalu kamu tidak akan bisa menemukan Kak Angel lagi selamanya. Paham tidak? Ah! Jerit Mario. Mendengar itu, Chris akhirnya pelan-pelan menjadi tenang. Ah! Chris berbalik dan lari, tidak sanggup untuk menyaksikan lebih lanjut. Sebenarnya saat ini banyak juga yang sudah memejamkan mata karena tidak sanggup menyaksikan pertandingan itu. Valentino jatuh berlutut, tetapi pandangan matanya masih tertuju pada orang-orang yang tersisa di sana. Sorot kedua mata Valentino dingin seperti sorot mata ular berbisa, membuat orang gemetar ketakutan. Haf! Dia terengah dengan suara keras. Lelah. Pertandingan ini benar-benar melelahkan. Perasaan saat seluruh tenaga di tubuhnya habis seperti ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata jika tidak pernah mengalaminya sendiri. Valentino merasa sangat letih, sampai-sampai dia hendak berbaring dan tidur di sana. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Nasib hidup dan matinya Angel belum pasti, bagaimana bisa dia tumbang di sini? Tangan kiri Valentino mencengkeram pedangnya dan menopang tubuhnya di tanah diiringi suara keras. Saat ini, staminanya sudah benar-benar habis, sehingga cengkeraman di pedangnya sedikit goyah. Jika tidak, pedangnya tidak mungkin dapat dijatuhkan di tempat oleh pemuda itu tadi. Telapak kirinya perlahan terjulur. Dia menarik ujung jubah hitamnya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Srik! Valentino menyobek ujung jubahnya menjadi sehelai kain hitam panjang. Kain hitam itu bersimbah darah segar. Sambil terus mengawasi para pengawal keluarga Yoanda, Valentino menyampirkan kain itu ke telapak tangan kanannya. Haf! Haf! Valentino mengembuskan napas 2 kali dan menggigit sudut kain dengan giginya, sementara tangan kirinya melilitkan kain itu tanpa henti. Sesaat kemudian, Valentino mengikatkan pedang di tangan kanannya dengan kain itu. Lilitan demi lilitan diikat kencang di tangannya. Terakhir, Valentino menggigitnya dan mengikat kain itu dengan simpul mati. Semua orang tercengang menyaksikannya. Hingga detik ini, Valentino masih enggan menyerah. Saat tangannya tidak dapat memegang pedang, dia bahkan sampai mengikatkannya di tangan seperti itu. Ini adalah sebuah bentuk keyakinan yang kuat. Keyakinan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Tang! Dengan pedang di tangan, Valentino menancapkan ujungnya ke tanah dan menopang tubuhnya untuk berdiri perlahan. Sepanjang jantungku masih berdenyut, aku akan terus berjuang. Demi orang yang kucintai,
Aku akan bertarung sampai akhir hayatku. Hari ini, tidak akan ada siapapun yang bisa menghentikan langkahku. Selesai bicara, Valentino perlahan mengangkat pedangnya. Tekad bertarung yang kuat tiba-tiba menggelora di matanya yang sewarna darah. Haf! Haf! Angin kencang seketika berembus kuat menggulung kota makmur, mengibarkan pakaian semua orang di sana diiringi deru nyaring. Jubah Valentino yang sudah kuya itu tertiup angin dan terlihat seperti kain compang-camping di tubuhnya. Namun, dia tidak rela melepasnya. Karena ini adalah baju yang dipilihkan oleh Angel untuknya dengan penuh perasaan. Dia akan terus memakainya dan membawa pulang wanitanya dengan selamat. Bunuh! Seiring terpaan angin, Valentino tiba-tiba memekik dan menyerbu dengan liar ke arah orang-orang yang tersisa di sana. Bunuh dia! Pengawal elite keluarga Yoanda yang tersisa mengerti bahwa Valentino saat ini sudah hampir tumbang. Selama mereka bisa selamat dari rangkaian serangan terakhir Valentino ini, mereka akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Bunuh! Valentino menyerbu cepat seperti citah yang buas. Begitu sampai di hadapan mereka, dia tiba-tiba melompat. Tubuhnya salto miring di udara dan pedang yang terikat mati di tangannya ikut menebas melawan arah angin. Pedang itu berputar-putar dengan liar lalu ditebaskan dari atas ke bawah dengan kuat. Bam! Krak! Salah satu pengawal keluarga Yoanda mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi pedang itu dipatahkan oleh Valentino begitu saja. Bila baja yang kuat itu menerobos tangkisannya dengan mudah, lalu menghantam tulang belikat pemuda itu. Krak! Pedang itu menancap kuat dalam tulangnya tanpa belas kasihan. Ah! Dalam sekejap, pemuda berbaju hitam itu menjerit nyaring penuh kengerian. Shoot! Valentino tiba-tiba menarik pedangnya dan darah segar pun mengucur keluar dari sana. Darah segar panas itu menciprat ke tubuh dan wajah Valentino, bahkan hingga terkena matanya. Darah yang membasahi mata Valentino itu membuat pandangannya kini dipenuhi warna merah darah. Warna merah ini semakin membangkitkan keganasan di hati Valentino. Bunuh! Pedang baja itu tiba-tiba mengayun dan menebas dua orang sekaligus. Bang! Klang! Dalam sekejap, Valentino terlibat pertarungan penuh huru-hara dengan semua orang. Satu demi satu ada yang tumbang diiringi jeritan kencang. Tubuh Valentino pun semakin penuh dengan luka. Tuan Lano, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak kuat, mana mungkin dia bisa mengontrol puluhan ribu ahli bela diri kota Fero kita begini? Akan tetapi, kekuatannya sekarang ini memang agak tidak biasa. Apa kalian masih ingat apa yang pernah dikatakan kakek Dani? Tubuh Tuan Lano yang sedang dalam kondisi trans itu bisa menjadi semakin kuat saat dihadapkan situasi sulit, sangatlah cocok untuk melakukan bela diri. Seperti pegas. Semakin kuat tekanannya, semakin kuat pula kekuatan pantulannya. Coba ingat-ingat lagi saat Tuan Lano bertarung melawan ahli bela diri negara Jawara, Raja Morgan. Perbincangan mereka tiba-tiba terhenti. Para ahli bela diri kota Fero di sana teringat kembali jurus mematikan Valentino pada kompetisi ahli bela diri saat itu. Valentino yang jelas-jelas sudah kehabisan tenaga itu malah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dengan satu tebasan yang mengejutkan, kepala Raja Morgan, sang ahli bela diri dari negara Jawara, langsung terbang setinggi beberapa meter. Hari itu, Tuan Lano pasti mengerahkan ledakan kekuatan yang melampaui batas. Aku pernah membaca berita tentang seorang ayah yang bisa memindahkan mobil seberat 1 ton sendirian demi menyelamatkan anaknya. Aku juga pernah membacanya. Saat itu, dia hanya ingin sekali menyelamatkan putranya. Setelahnya, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Pasti ini pula yang terjadi pada Tuan Lano. Hanya mereka yang hatinya dipenuhi emosi yang ekstrem lah yang dapat meledak dengan kekuatan melampaui batas yang belum pernah ada sebelumnya. Regi dari keluarga Gunawan, Dani dari keluarga Alatas, Trevor dari keluarga Sukardi dan para elite ahli bela diri lainnya dari kota Fero, semua terdiam dengan raut wajah serius dan hormat.
Valentino adalah seorang penguasa yang diakui oleh semua orang di kalangan para ahli bela diri kota Vero. Di hati mereka, Tuan Valentino selamanya tidak akan pernah terkalahkan. Mereka sangat percaya hal ini. Sementara itu di medan pertarungan, kedua belah pihak sekali lagi tengah terlibat pertarungan berdarah yang sengit. Valentino terlihat seperti Raja Serigala Tunggal. Dia terus bertarung tanpa henti sambil bersimbah darah. Tak peduli seberapa ganas musuhnya, dia tetap tidak mundur setengah langkah pun, bahkan semakin meledak dengan kekuatan yang jauh lebih buas dari musuhnya, membuat semua orang takjub. Dengan kekuatan yang luar biasa dan keyakinan yang teguh, dia mencurahkan seluruh tenaganya dan menyabetkan pedangnya. Sret! Bang! Klang! Darah segar masih terus mengucur. Pertarungan masih belum berakhir. Bab 1702, kehabisan tenaga. Pertempuran yang tak ada hentinya menyebabkan darah terus mengalir. Bertarung di bawah cipratan darah, kedua belah pihak tak ada yang mundur. Melindungi kekuasaannya agar kelak dia bisa hidup tenang. Valentino dengan pedangnya, seorang diri bertarung melawan musuh demi melindungi istrinya. Orang-orang di sekitar sudah mati rasa ketika melihat darah kembali terciprat hingga kemana-mana. Setelah satu pertempuran, Valentino berhasil mengalahkan 10 orang lagi. Lebih dari 30 pengawal elite keluarga Yoanda sekali lagi kehilangan sepertiganya. Sementara itu, Valentino juga mengalami kerugian. 7 atau 8 luka baru ditambahkan ke tubuhnya yang sudah penuh dengan luka. Di bawah kecepatan penghindaran ekstrim Valentino, luka-luka itu sebagian besar luka ringan yang hanya menggores permukaan pakaian. Namun, ada luka yang tersayat saat dada dibelah. Bahkan baju di dalamnya dipotong terbuka, luka yang dalamnya lebih dari 1 sentimeter dipotong terbuka. Hei! Wajah Valentino yang berlumuran darah mengungkapkan cibiran yang kejam. Dan luka-luka di tubuhnya itu tidak peduli. Setidaknya, Valentino bisa menahan rasa sakit itu. Sangat bagus, jumlah orang lebih sedikit. Selanjutnya, aku ingin menghabisi kalian lagi. Valentino memegang pedang perang yang terus-menerus meneteskan darah. Tatapannya yang dingin perlahan menyapu ke arah kerumunan. Penampilannya memang menyedihkan, tapi sikapnya tegas. Seperti pahlawan tunggal di medan perang yang sangat menakutkan. Saat ini, mata 20 lebih pengawal keluarga Yoanda yang tersisa pun membelalak. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mereka bisa dipilih sebagai pengawal keluarga Yoanda, sudah pasti bukan orang biasa. Semuanya dipilih dengan cermat, melewati berbagai macam seleksi. Bahkan ada banyak yang sudah pernah pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, berpartisipasi dalam perang yang sesungguhnya. Namun, ketika menghadapi Valentino yang seperti iblis dari neraka, mereka merasa takut. Mereka sungguh ketakutan. Kekuatan Valentino, kengerian Valentino dan kegigihannya serta sifatnya yang pantang mundur. Setiap kualitas dalam dirinya dan sikapnya membuat mereka terkejut. Setelah pertempuran berdarah, pengawal keluarga Yoanda yang awalnya hampir 100 orang, kini hanya tersisa sekitar 20 orang. Sedangkan Valentino masih berdiri teguh. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak terkejut? Ayo, lanjutkan! Valentino tersenyum, kemudian tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia segera menerjang ke arah para pengawal yang tersisa. Bang! Dalam sekejap mata, pertempuran terjadi lagi. Namun, meski Valentino telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan memiliki fisik yang sangat kuat, dia masih merupakan orang biasa. Sebelumnya, dia sudah memaksakan dirinya. Saat ini, staminanya berangsur-angsur terkuras. Tidak peduli kecepatan reaksi atau kekuatan pedangnya, itu sudah tidak sebagus sebelumnya. Jika pengawal elite keluarga Yoanda ini bertarung sendirian melawan Valentino, mereka bukanlah tandingannya. Akan tetapi, mereka menang jumlah. Walau mereka menyerang secara bergiliran, lama-lama Valentino tetap akan kelelahan, kemudian akan langsung dibunuh. Shoot! Shoot!
Tiba-tiba, dua pemuda berseragam hitam mengangkat parang mereka dan menyerang dengan gila-gilaan, satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Valentino tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa terus mundur sambil memegang pedangnya untuk melawan. Ada sehelai kain hitam yang mengikat pedang ke telapak Valentino, jadi pedangnya tidak akan terlepas dari genggamannya lagi. Namun, karena kelelahan, kecepatan dalam mengayunkan pedangnya sudah jauh lebih lambat, kekuatan Valentino juga melemah. Bu! 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 Saat ini, seorang pemuda berbaju hitam menarik napas, kemudian segera meninju dada Valentino sebanyak 3 kali. Setiap pukulan mengenai luka Valentino. Rasa sakit yang mengerikan itu langsung menembus ke tulangnya, membuat Valentino terkesiap. Lukanya sudah mengeluarkan banyak darah. Jika dia menerima pukulan berat saat ini, lukanya akan terasa sangat sakit. Derap! Derap! Valentino akhirnya kewalahan dan terus bergerak mundur. Pedang baja di tangannya juga diseret ke atas lantai, menimbulkan suara gesekan yang keras. Tommy! Pergilah ke neraka! Seorang pemuda kekar berbaju hitam segera berlari dengan cepat dari kejauhan. Pemuda kekar itu menerjang dengan cepat, lalu melompat dan menendang Valentino dengan keras. Bruk! Tendangan keras itu langsung mengenai dada Valentino. Hang! Valentino mendengus kesakitan, tubuhnya lagi-lagi mundur beberapa langkah dengan tak terkendali. Valentino terus menarik napas dalam-dalam sambil bergerak mundur. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya terulur, menutup luka di dadanya. Wajahnya juga terlihat sedikit pucat. Setelah bertarung begitu lama, banyak darah yang tertumpah lagi. Kalau itu orang lain, sepertinya orang itu tidak akan bisa berdiri sekarang. Sedangkan Valentino memaksakan dirinya berdiri dengan baik sambil menopang dirinya dengan memegang pedangnya, berusaha menjaga keseimbangannya. Pada akhirnya, Valentino bisa berdiri. Namun, tubuhnya sedikit membungkuk dan terus gemetar. Rasanya Valentino akan terjatuh kalau ditiup angin. Manfaatkan kesempatan ini dan bunuh dia! Bunuh dia! Pemuda yang menendang Valentino tiba-tiba berteriak, lalu mengangkat parang sambil menerjang ke arah Valentino. 20 pengawal keluarga Yuanda yang tersisa juga bergegas berlari dalam sekejap. Dari tadi mereka terus dihajar Valentino, hati mereka sudah dipenuhi oleh kekesalan. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka, mana mungkin mereka akan melepaskannya? 20-an orang itu bagaikan serigala lapar. Mereka mengangkat parang mereka dan bergegas menuju tempat Valentino. Semuanya merasa jika 20 orang ini menyerang secara serempak, Valentino pasti akan mati dicincang dalam sekejap. Kalau 20 parang itu diayunkan bersamaan, sepertinya Valentino bisa langsung dicincang menjadi pasta daging, kan? Pada saat ini, jantung semua orang berdebar sangat kencang. Meskipun wajah Mario tak berekspresi, jarinya sudah menyentuh pelatuk senjata api yang sedang dia pegang. Tidak hanya Mario, saat ini banyak prajurit Maple Pavilion yang diam-diam menyentuh senjata api di tangan mereka. Ketika di momen hidup dan mati Valentino, mereka tidak bisa memedulikan hal lain lagi. Taruhan, aturan, dibandingkan dengan nyawa Valentino, semua itu bukanlah apa-apa. Berhenti! Saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. 20-an pengawal keluarga Yuanda tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar suara ini. Tidak ada yang berani melangkah maju. Alasannya tak lain adalah, suara itu milik Tuan Besar Yuanda. Semua orang memandang Tuan Besar Yuanda dengan tatapan heran. Hanya Valentino yang ekspresinya tetap datar. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menarik napas dalam-dalam, mengatur ritme pernapasannya. Dia memanfaatkan waktu yang susah payah didapatkan ini untuk memulihkan staminanya sebanyak mungkin. Valentino, apa kamu masih ingin bertahan? Saat ini, ekspresi Tuan Besar Yuanda tampak bangga dan penuh percaya diri. Seolah-olah dia sudah berhasil menaklukkan Valentino. Lebih tepatnya, bagi Tuan Besar Yuanda,
Valentino sungguh merupakan seekor semut. Semut yang bisa ditekan sampai mati dengan jarinya kapan saja. Aku tidak akan berhenti sampai aku melihat istriku, jawab Valentino sambil mengertakkan gigi. Saat berbicara, dia mengencangkan kain hitam yang diikat erat di telapak tangannya lagi. Sombong sekali! Kamu sudah kehabisan tenaga. Melihat leluhur keluarga Wijaya telah berkontribusi kepada negara Nagon, aku bisa memberimu kesempatan.